Haleluya saudara, inilah waktunya untuk kita berdiam dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita, sebab kita percaya kasih karunia Tuhan memenuhi kita saat kita berada di dalam hadirat-Nya. Dan biar Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita dan mengurapi kita saat ini. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan bersama-sama, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan. Sekali lagi bersama-sama katakan, siapakah aku ini? Oh, oh. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi katakan bersama-sama, biar kasih setia Tuhan memenuhi kita. Haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan bersama, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus. Tiada yang lebih indah Tuhan selain kami memuji dan menyembah Engkau saat ini. Haleluya. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali untuk minggu ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab kita mempunyai Tuhan Raja yang Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung,
dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara
Saat ini kita berada terus di dalam hadirat Tuhan untuk lebih dalam lagi menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita angkat suara kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, oh. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkaulah Tuhan kami yang maha tinggi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, oh. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita angkat suara kita dengan lebih sungguh lagi. Sebab hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Nyata
tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan layak disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 hingga 13. Oleh kerana itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kerana setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya
kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di syurga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur karena minggu ini sekali lagi kita bertemu dan masa ini untuk masanya untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak Anda berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami dapat mendengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan kuasa firman-Mu Tuhan, yang kami rasakan mengalir di dalam kehidupan kami saat kami mendengar firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami sehingga kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam penyampaian firman ini, itu akan sampai kepada setiap kami dan kami mengerti kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Sekali lagi kita dapat berkongsi untuk minggu ini, di mana firman Tuhan yang kita dengar ini pada hari ini adalah firman Tuhan yang kita dengar melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 hingga 13. Dia berbicara tentang sesuatu, niat hati kita, komitmen kita untuk meminta, untuk mencari dan mengetuk. Itu adalah bercakap tentang hal yang kita minta kepada Tuhan. Dan untuk firman Tuhan hari ini saya akan membawa satu tajuk firman Tuhan yang berkaitan dengan pembacaan sebentar tadi, yaitu bagaimana berhasil dalam doa. Bagaimana doa kita berhasil. Waktu kita berdoa dan kita melihat ada hasil daripada doa kita itu kita lihat kembali daripada komitmen kita, doa kita yang kita sampaikan dengan cara yang benar. Oke, kita tahu bahwa doa ini adalah merupakan satu ungkapan kata-kata dari hati dan mulut kita untuk berbicara kepada Tuhan. Dan kita tahu setiap kita ini kalau cakap pasal doa, kita tahu doa itu adalah kata-kata yang kita ucapkan untuk berbicara kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar beberapa perkara melalui pengajaran Yesus di dalam Alkitab. Kita boleh kaji selidik tentang beberapa perkara yang mengajar kita bagaimana kita boleh mendapat jawaban dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kita bercakap bahwa doa itu biasa saja, ucap saja itu doa. Tetapi ada dua perkara yang kita lihat. Kita boleh mengucapkan doa itu, satu, daripada kata-kata yang kita tahu, kita pikir bahwa itulah doa yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat doa yang berterusan yang kita ungkapkan itu, kita tidak melihat ada jawaban. Kita melihat tidak ada belasan daripada Tuhan. Yang kedua, satu doa yang mungkin kelihatannya sederhana tetapi disampaikan dari hati yang sungguh-sungguh, dan ternyata doa itu dijawab oleh Tuhan begitu cepat. Perbedaan di sini kita belajar bersama-sama hari ini. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen yang sekian lama, tetapi di dalam permohonan doa kita, tidak semua perkara yang kita doakan itu Tuhan jawab. Atau tidak semua perkara yang kita doakan itu, dalam 10 doa kita yang kita ucapkan setiap waktu, mungkin satu pun Tuhan tidak ada jawabannya. Hari ini kita belajar bagaimana kita boleh menghasilkan doa yang lebih efektif di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari, untuk poin yang pertama ini kita belajar sesuatu dan kita kembali daripada ayat yang kedua dan keempat. Doa itu haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama itu adalah bagaimana kita berdoa itu harus sesuai dengan kehendak Allah, tapi bukan kehendak diri sendiri, betul? Bila kita mengucapkan kata-kata doa ini, kita harus pastikan bahwa doa kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang kedua dan keempat. Di dalam ayat yang kedua dan keempat itu ada beberapa perkara yang kita boleh belajar di sini. Kita boleh belajar 4 perkara tentang apa yang Yesus katakan dan ajarkan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Yang pertama yang Tuhan ajarkan untuk kita
pelajari untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di dalam ucapan doa kita itu haruslah nama Tuhan dikuduskan. Paham? Sebab kita di gereja, kita juga diajar berdoa. Kalau kita lihat di dalam ajaran firman Tuhan, di dalam ayat yang kedua, dia mengatakan seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, kuduskanlah namamu. Poin yang pertama yang Tuhan mau kita perhatikan di sini ialah, nama Tuhan harus dikuduskan. Bila kita datang kepada Tuhan, terlebih dahulu kita harus menguduskan diri kita. Menyucikan hati kita, berdoa untuk penyucian, supaya saat kita berdoa dan datang kepada Tuhan, sebab Tuhan itu Allah yang kudus, Tuhan itu Tuhan yang suci. Jika kita datang kepada Tuhan, kita harus menguduskan nama Tuhan, sebab nama Tuhan adalah nama yang kudus. Kalau kita datang terus kepada Tuhan, ya Bapa, ya Tuhan, inilah permohonanku, tetapi tidak dengan kehidupan kita yang benar, tidak kehidupan yang suci, maka nama Tuhan itu kita tidak dapat nyatakan bahwa kita mengagungkan nama Tuhan itu, menguduskan nama Tuhan itu. Sebab itu kita tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Kita harus tahu apa yang kita ucapkan itu adalah daripada hati yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Sebab yang pertama itu adalah nama Tuhan dikuduskan. Nah, nama Tuhan harus kita kuduskan supaya sebab Dia adalah kudus dan suci. Yang kita lihat di sini poin bagaimana kita menguduskan nama Tuhan itu. Nama Tuhan itu harus dikuduskan. Kita menghormati nama Tuhan itu. Dan pada waktu kita berdoa, kita harus berdoa supaya nama Tuhan dikuduskan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan itu adalah nama yang suci. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita harus memastikan hati kita, hidup kita juga kudus. Kita tidak boleh datang kepada Tuhan kalau ada dosa di dalam hidup kita, masih ada pelanggaran di dalam hidup kita. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, kalau kita ada sesuatu hal yang kita belum bereskan dengan saudara kita yang kita ada pelanggaran, kita ada pertengkaran, kita ada sesuatu perselisihan yang kita belum bereskan kepada saudara kita itu, kita tidak boleh melayani Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah nama yang kudus. Sebab itu di dalam doa kita, saat kita datang kepada Tuhan, kita harus memastikan bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Sebab itu kalau kita datang kepada Tuhan, pastikan kehidupan kita itu kudus dan suci di hadapannya. Itu yang pertama. Dan dia katakan di sini, terutama karena kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, jangan ada dusta dan kata-kata yang kotor di dalam mulut kita, lidah kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita tahu harus menguduskan diri kita, menyucikan diri kita, sebab Tuhan yang kita hadapi adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Jika ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak kudus, ada dusta di dalam diri kita, hidup kita tidak benar, maka Tuhan tidak berkenaan dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Amin. Dan hal yang kedua, bagaimana kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, yaitu masih di poin yang kedua, dia mengatakan di sini, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Selepas katakan di sini, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Poin datanglah kerajaanmu itu adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan untuk kita mengerti bahwa saat kita menaikkan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa mengundang kerajaan Tuhan datanglah. Setiap orang membayangkan bahwa kerajaan Tuhan datanglah itu seperti sesuatu pengakhiran hidup kita dalam dunia ini, yaitu pada pengakhiran zaman. Tetapi yang dikatakan di sini, datanglah kerajaanmu, itu di dalam doa kita. Pada saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang kudus dan benar, sebab kita mempunyai Tuhan yang suci dan kudus, maka kita juga berdoa supaya datanglah kerajaanmu. Itu bercakap bagaimana kita mengundang kerajaan Tuhan, yaitu menjemput Tuhan untuk datang di dalam hidup kita. Datang untuk kerajaan Tuhan datang dalam hidup kita, yaitu Yesus yang tinggal di dalam hidup kita.
Bagaimana kita berdoa kalau kehidupan kita kosong, kita tidak menjemput roh Tuhan tinggal dan bertakhta dalam hidup kita. Bagaimana kita berdoa kalau kita tidak menjemput kerajaan Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang tinggal di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak boleh berdoa dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita meminta pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan. Jika kita menjemput kerajaan Tuhan datanglah, maka segala permohonan doa kita tidak akan sia-sia. Saat kita menaikkan doa kita kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan Yesus datanglah ke dalam hidupku. Saat kita mengatakan doa ini, Tuhan Yesus datanglah kerajaan-Mu, itu berarti Tuhan Yesus masuklah ke dalam hidupku. Pada waktu kita berdoa dan mengundang Yesus di dalam kehidupan kita, tinggal dan bertakhta di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berdoa, roh kita dengan roh Tuhan itu boleh connect. Kita boleh merasakan yang kita berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam poin yang ketiga, mari kita lihat di dalam poin yang ketiga. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, di dalam poin yang ketiga di sini itu adalah bercakap masih di dalam poin yang pertama, yaitu bagaimana harus menyampaikan doa sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di dalam hal yang ketiga yang kita pelajari, makanan kita dicukupi. Karena firman Tuhan dalam ayat yang ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, bercakap tentang makanan, ada dua perkara yang kita fikir. Satu, bila kita berdoa, Tuhan ampunilah kami, ada kata kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan dia kata berikanlah kami kan makanan yang secukupnya. Sebahagian orang memikirkan berikan makanan yang secukupnya, ialah kita merasakan bahwa makanan kita setiap hari itu dicukupi oleh Tuhan. Itu adalah dalam kehidupan jasmani kita. Tetapi di dalam doa kita kepada Tuhan, kita membawa sesuatu pengertian yang lebih dalam lagi. Makanan yang dicukupkan ini, ia bercakap tentang sesuatu di mana kita meminta supaya pertolongan dari Tuhan untuk mencukupi kehidupan rohani kita juga. Oke? Saat kita memandang kepada Tuhan setiap hari, secukupnya, makanan kita secukupnya setiap hari. Nah, berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Setiap hari itu kita meminta Tuhan memberkati kita dengan makanan yang secukupnya. Itu bukan saja berbicara tentang kecukupan kita dalam dunia ini. Tetapi setiap hari kita memandang Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan untuk mencukupi makanan rohani kita di dalam diri kita. Hati kita tetap memandang kepada Allah untuk mencukupi makanan rohani kita dan jasmani, itu sangat penting. Terutamanya di dalam kehidupan kita, kita berdoa supaya Tuhan mencukupi kehidupan kita, makanan rohani. Supaya dengan makanan rohani itu dapat menjaga, memelihara hidup rohani kita itu untuk lebih baik, untuk pertumbuhan iman yang terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Seseorang yang tidak cukup makan dalam secara jasmani, kehidupan orang itu tidak ada pertumbuhan yang sehat. Kalau kita melihat tubuh manusia secara jasmani tidak cukup makan, biasanya tubuh mereka itu tidak setara dengan usia mereka. Demikianlah di dalam kehidupan rohani. Jika di dalam kehidupan rohani kita tidak makanan rohani kita tidak mencukupi kehidupan rohani kita bertumbuh besar secara jasmani, tapi rohani kita itu kosong, rohani kita itu kurang. Dan sehingga kadang-kadang kita melihat orang yang kekurangan makanan rohani, kehidupannya luaran itu nampak seorang yang dewasa, tetapi seakan-akan hidup rohaninya itu keanak-anakan yang seperti firman Tuhan katakan, masih minum susu karena tidak ada pengertian tentang kebenaran Tuhan di dalam hidupnya. Saudara dan saudari, sebab itu kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengikuti setiap proses-proses, setiap sesuatu langkah demi langkah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana kita berdoa dengan cara efektif yang berhasil dan kita melihat Tuhan menjawab doa kita. Kita berdoa bukan saja meminta
supaya kepenuhan jasmani kita dipenuhi, dicukupi. Tapi kita kadang-kadang selalu menuntut kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah aku dengan kehidupanku hari ini. Selalu meminta berkat dari Tuhan. Tetapi kita tidak mengerti apa yang sepatutnya kita mau doakan di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan mencukupi. Kalau kita mau hidup diberkati, perhatikan hidup rohani kita, itu harus cukup makan. Apakah kita cukup makan dengan kehidupan untuk memahami kebenaran Tuhan? Mengerti kebenaran Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Ini adalah kehidupan rohani yang menguatkan, membangun dan membuatkan kita bertumbuh. Kalau kita berdoa, mengatakan Tuhan, cukupkan aku hari ini. Berkatilah aku hari ini. Kata-kata ini seringkali diulang-ulang. Tetapi kita seringkali melihat tidak ada berkat-berkat yang kita lihat terjadi di dalam hidup kita. Karena di sana kita sadari kita lebih mementingkan keperluan diri kita jasmani daripada keperluan diri kita secara rohani. Firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara dan saudari, bila kita ingin berdoa supaya makanan kita dicukupi, itu bukan bercakap tentang kehidupan, keperluan jasmani kita sahaja, tetapi keperluan rohani kita. Sebab hidup rohani kita harus makan secukupnya untuk bertumbuh lebih dewasa di dalam Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita mempunyai kecukupan dalam makanan rohani dan jasmani itu seimbang, apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan dengar. Ya, seterusnya kita lihat di sini. Sangat penting adalah dia katakan di sini ayat yang keempat. Dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan, yang seterusnya itu bercakap tentang memohon pengampunan dosa. Nah, bila kita datang kepada Tuhan itu, sudah ada beberapa langkah yang Tuhan sudah ajarkan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan makanan kami dicukupi. Yang keempat itu harus ada pengampunan dosa, yaitu memohon pengampunan dosa. Adalah sangat penting untuk kita datang kepada Tuhan dan memohon agar dosa kita diampuni. Sebab firman Tuhan itu sangat benar dan jelas. Seandainya ada niat jahat di hatimu, yaitu segala dosa yang ada di dalam hati kita, Tuhan Yesus mengatakan, tentulah aku tidak berkenaan kepadamu. Sebab itu kita percaya, hal menyampaikan doa kepada Tuhan itu sangat penting. Kita harus mengadakan satu proses. Seperti yang saya katakan tadi, berbalik kepada hal yang kedua, yaitu kalau ada sesuatu perkara yang belum kita selesaikan kepada saudara kita, mungkin kita ada pertelangkaan, kita ada pergaduhan, kita harus bereskan, mengampuni dia, mengasihi dia. Dan setelah itu selesai, baru kita berhadapan dengan Tuhan. Kita tidak boleh terus berhadapan dengan Tuhan, membawa kemarahan, kebencian, dendam di dalam hati kita. Sebab ini proses untuk kita mau supaya Tuhan menjawab doa kita kalau hidup kita itu beres di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita membawa hidup kita, pergumulan kita yang kita tidak bereskan dengan saudara-saudari kita dan terus datang kepada Tuhan, tentulah Tuhan tidak akan berkenaan. Sebab firman Tuhan katakan kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Hal yang keempat ini juga adalah sangat penting. Ramai kita tidak memahami akan bahagian aspek penting ini. Sebab itu, waktu kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, harus pastikan hidup kita itu benar, suci dan kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Semuanya sudah beres dengan orang lain. Bila kita berhadapan dengan Tuhan, jawaban doa itu senang Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan menjawab kalau ada kotoran, kalau ada kenajisan, dusta di setiap mulut kita karena hidup kita itu tidak benar. Kita mengatakan aku mengasihi dia, tetapi di hati kita masih ada kebencian. Saudara dan saudari, satu hal yang kita ingat, sebab jika kita tidak datang kepadanya dengan
Jika kita datang kepadanya, jika kita datang kepada Tuhan dengan adanya dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka segala permohonan dosa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jika ada dosa di dalam diri kita, apapun permohonan doa kita, apapun yang kita doakan itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Sebab adanya dosa di dalam hidup kita yang kita belum ampuni atau kita belum akui, itu juga salah satu penghalang doa kita dijawab oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Adanya dosa itu adalah penghalang bagi doa kita dijawab oleh Tuhan. Sebab itu, berapa lama pun kita berdoa tentang satu perkara, Tuhan tidak jawab. Selidiki hati kita. Mengapa Tuhan tidak mau menjawab doa kita? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di hati kita. Yang dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita menyimpan kebencian. Kita masih menyimpan dendam. Tapi kita mengatakan tidak ada apa-apa sudah beres Tuhan. Tetapi Tuhan katakan selidiki hatimu. Sebab jika ada sesuatu kejahatan, dusta, dosa di dalam hidupmu, tentulah Tuhan tidak berkenaan. Yang kelima, kita perhatikan di sini, masih poin yang pertama, yaitu bagaimana kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Yang kelima itu bercakap tentang, apa dia katakan, masih di dalam ayat yang keempat. Yang keempat yang mengatakan di sini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Yang kelima itu ialah kita memohon, menyelidiki kehidupan kita supaya Tuhan terus, pemeliharaan Tuhan itu ada dan menjauhkan kita daripada pencobaan. Pemeliharaan daripada pencobaan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita itu firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Iblis berusaha untuk mencobai kita. Sebab Tuhan Yesus mengajar doa ini. Tuhan Yesus mengajar doa ini supaya dia katakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bila kita mengatakan kamu tahu berdoa, orang katakan tidak tahu berdoa. Bila tidak tahu berdoa, suruh mereka baca Alkitab ini. Biar dari ayat yang kedua dan keempat itu adalah sesuatu doa permulaan untuk mereka belajar. Sebab inilah doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan semua ini sangat penting. Ini adalah sesuatu yang boleh menjadi dasar di dalam doa kita. Hari ini mengapa hal-hal yang kita minta dari Tuhan tidak terjadi. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan kita tidak melihat. Tuhan menjawab. Sebab kita salah berdoa. Kita hanya berdoa mengikut kepentingan kita sendiri. Kita memohon sesuatu dengan cara kita sendiri. Tetapi kita tidak berdoa. Sedangkan firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kedua, dia mengatakan, jika kamu berdoa, apabila kamu berdoa, katakanlah hal ini. Bila kamu berdoa, katakanlah hal ini. Jadi ada sesuatu yang sudah Tuhan berikan teladan, contoh doa kepada kita. Tidak salah. Tetapi kadang-kadang bukan salah untuk kita mau cari doa kita sendiri. Boleh. Cuma kita tahu proses demi proses. Ada harus perkara yang kita harus tahu. Yang kedua, yang kita katakan tadi itu tentang bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Allah itu. Yang pertama itu di dalam poin yang pertama, yaitu nama Tuhan dikuduskan. Datanglah kerajaanmu, makanan kita dicukupi, memohon pengampunan dosa, dan memohon supaya Tuhan melepaskan kita, tidak membawa kita kepada pencobaan. Saudara dan saudari, kita tahu, di dalam kehidupan kita memang banyak pencobaan yang terjadi. Sebab itu setiap hari, setiap saat kita harus berdoa tanpa henti-henti. Satu hari kita berhenti berdoa, satu hari itu malapetaka demi malapetaka akan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalami sesuatu pengalaman dalam hidup saya. Saya seringkali berdoa setiap hari, tetapi seolah-olah ada waktunya saya ingin melihat apa yang akan terjadi kepada saya seandainya saya berhenti berdoa satu hari. Dan saya mulai membuat eksperimen sendiri. Saya mulai mengatakan dalam satu hari itu tidak berhubung dengan Tuhan. Satu hari itu saya tidak berdoa. Ini saya alami sewaktu saya masih melayani di Sabah. Dan ini saya katakan kepada Tuhan, apa yang terjadi kepada saya? Kalau satu hari saya tidak cari Tuhan. Satu hari saya tidak berhubung dengan Tuhan melalui doa. Waktu saya
mencoba untuk hal itu tidak terjadi dalam hidup saya merasakan seperti hampir mati. Karena saya melihat sesuatu hal yang tidak pernah saya pikirkan terjadi. Malapetaka demi malapetaka. Sesuatu kesulitan demi kesulitan yang membuatkan saya tidak boleh bernafas. Karena kesulitan demi kesulitan datang dalam hidup saya. Hanya sehari saya tidak berdoa, dalam sehari bertubi-tubi datang. Dan ia membuatkan saya rasa seperti tidak boleh bernafas. Untuk memikirkan semua masalah yang timbul tiba-tiba di hadapan saya. Jadi saya mengatakan, oh saya tahu kenapa ini terjadi. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah, berdoalah. Sebab hari ini adalah hari yang jahat. Kita tahu bahwa setiap hari dalam kehidupan kita itu penuh dengan kejahatan. Kita tidak tahu bagaimana untuk memerangi semua itu. Hanya satu. Semakin kita berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita masih dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melepaskan doa itu, tidak berhubung dengan Tuhan, kita seperti sendiri mau berperang sendiri. Kekuatan itu kekuatan diri sendiri. Bila kita berperang dengan masalah-masalah kita, belum tentu kita menang. Karena kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara dan saudari, untuk poin yang kedua dalam pelajaran kita hari ini, doa itu harus disampaikan dengan terus mendesak. Kita boleh lihat di dalam ayat yang kelima dan ke-8. Di dalam ayat yang kelima dan ke-8 itu, kita harus menyampaikan doa itu, disampaikan dengan terus mendesak kepada Tuhan. Seperti kita melihat satu cerita di dalam firman Tuhan, ayat yang kelima dan ke-8, saya akan bacakan di sini. Ayat yang kelima dan ke-8, dia mengatakan seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang hambanya dan berkata kepadanya, saudara, pinjam kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, dan aku serta anak-anakku, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekalipun ia tidak bangun dan memberikannya kepada orang itu, adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh itu saudara, kita melihat di sini. Kita boleh melihat sesuatu perkara di mana cara kita menyampaikan doa itu, yang saya ajarkan yang pertama tadi itu adalah basic bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan. Poin yang kedua ini, bila kita berdoa kepada Tuhan itu, jangan hari ini kita berdoa, besok kita tidak mau berdoa sudah. 3 hari kemudian baru berdoa. Bila kita berdoa untuk satu perkara yang khusus untuk kita sampaikan kepada Tuhan, terus berdoa tanpa henti-henti. Karena firman Tuhan di sini kita baca itu adalah sesuatu cerita bagaimana seorang hamba ini datang kepada seorang hamba yang lain, yaitu sahabatnya sendiri, untuk meminta roti. Karena dia tahu ada orang yang akan datang ke rumahnya, tapi dia tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan. Ini bercakap bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan itu seperti hamba yang kita katakan di dalam firman Tuhan ini tidak pandai malu, tidak pandai putus asa. Kita terus meminta. Begitulah di dalam doa kita. Kalau ada sesuatu perkara yang kita doakan, mungkin hari ini kita adalah orang yang mengalami pergumulan yang stres, yang mengalami kemurungan, yang mengalami masalah kesehatan, ataupun ekonomi yang sudah hancur, dan rumah tangga yang sudah hancur. Kita datang kepada Tuhan tanpa putus-putus. Karena Tuhan itu seperti seorang sahabat ini. Oleh karena dia mendengar permohonan kita tanpa henti-henti, maka dia akan memberikan tepat pada waktunya. Karena dia tahu sikap kita yang tidak pernah berputus asa. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan ini, kalau kita kembali di dalam petikan yang di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-13 itu, firman Tuhan dia katakan di sini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya? Itu ganti ikan. Atau jika
minta telur akan memberikan kepadanya kelajangking. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam permohonan doa kita itu kita tahu, bila kita meminta sesuatu itu, mintalah dengan segenap hati, tanpa henti-henti kita berdoa. Karena kita tahu, saat kita berdoa tanpa henti-henti, kita percaya di dalam doa yang sungguh-sungguh ada kuasa, ada mukjizat, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam doa kita. Saya percaya ada ramai di antara kita yang sudah mengalami satu proses di mana berdoa, melihat mukjizat Tuhan, melihat kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Kalau orang lain sudah mengalami itu, hari ini kita belajar untuk tidak putus asa, terus meminta, terus mencari, terus mengetuk pintu surga. Tuhan Yesus, tolonglah kami ingin terus mencari Engkau. Kami ingin terus meminta kepada Engkau. Dengarlah doa kami. Doa yang berhasil adalah orang yang membawa doa itu dengan kesungguhan, yang tidak jemu-jemu, yang tidak ada perasaan malu untuk berterus terang dengan Tuhan. Mungkin kita berdoa dengan teman kita, kalau ada perkara yang terlalu privasi, kita rasa malu untuk mengungkapkan doa itu, untuk meminta teman kita mendoakan kita. Tetapi kalau dengan Tuhan, tidak ada perasaan malu, kita ungkapkan dengan sepenuh hati kita. Tuhan, aku ini jahat. Aku ini kelihatannya terbuang di dalam pandangan masyarakat. Tetapi aku tahu Tuhan, Engkau menerima aku, pulihkan hidupku. Doa-doa seperti ini, bila Tuhan turun tangan, menjamah, pasti akan mengubah hidup kita. Kalau hari ini kita katakan, Tuhan aku ini sakit, aku sudah menderita, tetapi aku tetap datang kepada Tuhan karena aku percaya Engkau pasti akan memberikan kesembuhan kepadaku. Bila kita mengungkapkan kata-kata doa ini kepada Tuhan hari demi hari, saat masa berlalu, bulan dan tahun berganti, doa itu tetap kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah seperti hamba ini yang sudah menutup pintu rumah kepada dia dan anak-anaknya tidur. Tetapi Tuhan juga seperti hamba ini pasti akan bangun, membuka pintu surga untuk menjawab doa-doa kita. Saudara dan saudari, kita percaya sesuatu mendesak, doa yang disampaikan dengan mendesak itu karena ada sesuatu keperluan yang sungguh-sungguh, yang tidak pernah kita berputus asa, yang tidak pernah rasa malu untuk terus mencari Tuhan. Karena kita tahu Dia adalah pribadi yang seharusnya kita temui untuk berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, poin yang ketiga di sini, kita percaya bukan saja secara mendesak kita terus berdoa dengan cara yang mendesak seperti yang terjadi di dalam ayat 8 ini. Tuan rumah yang mengabulkan permohonan itu sebenarnya sikapnya itu, perumpamaan gambaran itu adalah Tuhan Yesus yang tetap menjawab tepat pada waktunya bila melihat kesungguhan hati kita tanpa rasa jemu, tanpa rasa putus asa, tanpa rasa malu, terus datang mengetuk pintu Tuhan, pintu kerajaan surga, sehingga Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Yang ketiga ini, yaitu berpegang pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-9 dan ke-13 yang kita baca sebentar tadi. Sebab janji-janji Tuhan itu di dalam ayat yang ke-9 ini, kita lihat kembali dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah janji Tuhan. Sebab itu kita harus pegang janji Allah ini. Kita harus pegang janji Tuhan ini. Pada waktu kita meminta dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus meminta dengan sepenuh hati kita. Karena kita percaya bila kita meminta, Tuhan pasti akan memberikan.
Setelah kita melewati proses-proses bagaimana harus berhadapan dengan Tuhan. Yaitu daripada proses yang pertama kita belajar tadi, harus nama Tuhan dikuduskan, datanglah kerajaanmu. Kita juga harus makanan rohani kita dicukupi, dan jangan membawa pemeliharaan daripada pencobaan. Itu sesuatu proses yang sudah ajarkan, kita sudah tahu, dan kita percaya janji Tuhan. Bila kita meminta dengan hati yang benar, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Pada waktu kita meminta, Tuhan katakan, maka akan diberikan kepadamu. Saat kita mencari, kata Tuhan, kita pasti akan menemukannya. Sebab Tuhan akan membawa kita sendiri untuk menemukan jawaban-jawaban yang menjadi persoalan di dalam hidup kita. Yang ketiga kita melihat di sini, kita harus mengetuk pintu surga, yaitu hati Tuhan, sehingga Tuhan merasa ada hati yang berbelas kasihan kepada kita untuk membukakan pintu itu dan memberikan berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat pemulihan. Pintu terbuka dan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Hari ini kita berdoa, semua itu tidak terjadi karena kita salah berdoa. Mungkin juga kita tidak menyelidiki hati kita. Ada dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita yang kita tidak bereskan, menghalang kita untuk berhubung dengan Tuhan secara pribadi. Saudara-saudari, untuk kesimpulan firman Tuhan di sini, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Karena Tuhan, kasih Tuhan itu tidak ada syarat. Dunia memberikan syarat-syarat untuk mengikuti sesuatu yang kita ingin dapat. Mungkin itu pangkatnya, bila kita ingin mempunyai pangkat dalam sesuatu kerajaan, mungkin kita harus melewati sesuatu proses yang bersyarat. Kita ini harus menukar nama dan sebagainya. Tetapi untuk mau mengikuti Tuhan Yesus, kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Sebab itu tidak mustahil bagi Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Karena Tuhan tidak meletakkan syarat untuk menjawab. Hanya Tuhan mau melihat keberhasilan doa itu terjadi dalam hidup kita. Bila Tuhan datang dan Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita sendiri. Bila kita berdoa, belajar berdoa dari hati. Jangan berdoa dengan memperdengarkan kata-kata yang indah. Memperkatakan hal-hal yang seperti hanya untuk menyenangkan telinga pendengaran kita sahaja. Tetapi berdoa dari hati yang remuk di hadapan Tuhan. Hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku memberikan hidupku Tuhan kepadamu. Bila kita datang dengan hati yang hancur, hati yang rendah, hati yang benar-benar sujud di kaki Yesus, maka Yesus dengan hatinya tersentuh dengan doa kita. Maka Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan cara kita berhadapan dengan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan. Saudara dan saudari, jika hari ini Anda yang mendengar khotbah ini, mungkin Anda sudah berdoa sekian lama di hadapan Tuhan untuk sesuatu hal yang Anda belum lihat apa jawaban Tuhan. Tapi belum terlambat untuk Anda terus berdoa. Apa yang saya katakan di sini dan dikatakan oleh firman Tuhan, berdoa dengan terus mendesak di hadapan Tuhan, dengan hati yang tidak pernah putus asa, dengan perasaan yang tidak malu untuk mengungkapkan semua perkara dengan Tuhan, dengan hati yang benar-benar sungguh percaya bahwa Tuhan pasti akan jawab doa kamu. Tetapi dalam perkara sebelum itu, perhatikan daripada awal bagaimana langkah-langkah yang perlu kita pelajari di dalam mempertingkatkan cara doa kita yang lebih efektif di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita boleh belajar sesuatu untuk hari ini, di mana doa yang berhasil itu ada karena kita tahu kunci kebenaran bagaimana berdoa dengan cara yang benar dan sesuai di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada, teruskan berdoa untuk meminta kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu terbuka hati mendengar doa kita. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu itu berlaku. Dia tidak menjawab secepatnya untuk melihat apakah kita seorang yang tetap setia berdoa.
Kalau Tuhan melihat kesetiaan kita, saya percaya pencobaan yang kita hadapi seperti pencobaan dan pengujian yang dihadapi oleh Ayub sekian lama, yang sampai hancur seluruh hidupnya dan keluarganya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, dan tidak pernah memberontak di hadapan Tuhan, tidak pernah mengutuk Tuhan. Tuhan memulihkan hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Hari ini mungkin kita rasa hidup kita itu tidak ada makna lagi, sehingga kita berdoa dan berdoa kita tidak melihat jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan mau kesetiaan kita untuk terus berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akui Tuhan bahwa kami manusia terbatas. Kami tidak tahu bagaimana berdoa. Tetapi kami meminta Roh Tuhan sendiri yang memimpin kami untuk terus berdoa. Menguatkan iman kami, roh kami untuk berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa untuk saudara-saudari kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya Kau menjamah hati mereka, memulihkan hati mereka. Dan Engkau Tuhan menjamah setiap kami. Sehingga kami ada pengertian akan firman-Mu, pengertian akan kebenaran-Mu Tuhan. Agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Baharuilah hati kami, pikiran kami, sehingga kami tidak akan jemu-jemu untuk meminta dan mendapat, untuk mencari dan kami dapat menemukan jawaban dari doa kami, untuk terus mengetuk pintu hati Tuhan supaya ada belas kasihan untuk mendengar doa kami. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah hati kami saat ini dimanapun kami berada, supaya kami mengerti adalah doa yang benar di hadapan Tuhan, besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami dan Engkau yang memimpin kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersyukur karena kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, selalu berhormat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.